Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin membahas mengenai peran guru ya, yang ditulis oleh dua penulis terkenal dalam buku monumental mereka ya, Fulias dan James D. Young. Judul bukunya adalah Teacher is a Many Things ya. Buku itu terbit tahun 1968, termasuk buku klasik teman-teman, buku lama gitu, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa di dalam menjelaskan apa sih sebetulnya peran dari seorang guru itu. Apakah betul guru itu hanya tugasnya mengajar atau seperti apa? Nah, dalam buku tersebut ya, kedua penulis ini menjelaskan bahwa setidaknya ada 14 peran guru. Nah, apa saja ke-14 peran guru tersebut ya? Yang pertama adalah guru sebagai guru. Artinya memang guru sebagai pendidik atau pengajar, di mana mereka harus memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya. Jadi ada transfer di sana itu. Jika dulu identiknya guru itu sebagai transfer of value, nah kalau untuk sekarang itu adalah transfer of knowledge ya. Maaf, kebalik ya. Kalau dulu itu transfer of knowledge, nah maka sekarang adalah transfer of value. Jadi mengirimkan atau mentransfer nilai-nilai. Nah, itu peran yang pertama. Guru ya sebagai guru, bagaimana dia bekerja untuk mendidik siswa, mengajar siswa dan seterusnya. Peran guru yang kedua adalah guru sebagai teladan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting juga gitu ya. Karena pendidikan terbaik itu adalah keteladanan, dan keteladanan itu memang berdampak luar biasa kepada peserta didik. Saya punya guru di sekolah dulu itu, beliau bukan tidak pernah ya, jarang sekali mengajak saya misal sholat sunat duha ya. Tetapi seingat saya, beliau tidak pernah melewatkan sholat duha. Bahkan yang saya tahu itu 12 rakaat ya. Kemudian setelah beliau sholat duha, kemudian membaca ayat suci Al-Quran ya. Nah, itu sangat melekat ya, dibandingkan sebuah perintah. Nah, jadi keteladanan. Jadi guru harus memberikan keteladanan. Bahkan jargon pendidikan kita salah satunya adalah tuturi handayani, artinya di belakang menjadi teladan gitu ya. Nah, itu peran guru yang kedua. Kemudian peran guru yang ketiga adalah sebagai penasehat ya, advisor. Jadi guru ini memang harus bisa menjadi penasehat, minimal jadi bagi diri sendiri, terutama bagi peserta didiknya gitu ya. Apalagi di zaman sekarang itu kompleksitas masalah yang begitu banyak itu mengharuskan kita harus juga sedikit banyak menguasai istilahnya konseling ya. Jadi kita bisa membuat anak itu mengungkapkan masalahnya, kemudian mencarikan solusi bagi mereka ketika mereka punya masalah. Peran guru yang keempat adalah sebagai pemegang otoritas. Jelas guru punya otoritas minimal di bidang keilmuan yang dia miliki. Misal ada yang mengajar ekonomi ya, karena berasal jurusan ekonomi ataupun sejarah. Nah, minimal dia punya otoritas keilmuan di bidang itu. Kemudian peran guru yang kelima ya adalah guru sebagai pembaru. Artinya memang guru harus mampu memberikan kebaruan-kebaruan gitu ya. Tidak boleh terjebak dengan situasi yang apa adanya gitu. Istilahnya misal ketika kita mengajar itu jangan sampai kita hanya memindahkan dari buku kepada peserta didik, atau hanya memindahkan apa yang pernah kita dapat dari guru kita kepada peserta didik, karena di sana ada konteks, di sana ada juga perkembangan terkini yang memang harus kita ikuti, dan itu harus kita laksanakan kebaruan-kebaruan. Kemudian yang keenam, guru adalah pemandu. Nah, guru berfungsi sebagai pemandu, membimbing, mengarahkan siswanya. Jadi bukan mendidik siswa untuk menjadi A atau B, tetapi bagaimana mereka bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka, minat dan bakat. Nah, gitu harus kita pandu. Kemudian peran guru yang ketujuh adalah sebagai pelaksana tugas rutin. Artinya guru memang punya tugas rutin, mengajar, kemudian melaksanakan tugas-tugas lain, itu yang rutin gitu ya. Nah, ada hal yang perlu kita waspadai juga, bahwa terkadang rutinitas itu akan membunuh kreativitas. Nah, maka hati-hati dengan rutinitas. Kita harus bisa melakukan inovasi-inovasi dan kreasi sekalipun itu rutinitas gitu. Kemudian yang ke-8, guru itu sebagai insan visioner, artinya punya pandangan
ke depan, dan untuk bisa memandang ke depan kita harus tahu pijakan kita sekarang, karena masa depan ditentukan oleh sekarang. Maka kita harus memberikan gambaran kepada peserta didik bahwa apa yang kita pelajari sekarang dan lain sebagainya, nah itu bisa menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Kemudian guru sebagai pencipta. Nah, guru tadi berkaitan dengan pencipta ini harus mampu menghasilkan karya-karya terbaru ya, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dia harus menciptakan orang-orang yang tentu lebih baik ya, menjadi good man. Nah, itu kemudian guru sebagai orang yang realistis. Realistis di sini artinya antara ide cita-cita yang begitu besar itu juga harus tetap membumi, artinya bisa dilaksanakan, kemudian tidak terlalu utopis ya, artinya hanya angan-angan semata seperti itu. Kemudian yang ke-11 adalah guru sebagai penutur cerita dan seorang aktor. Jadi cerita atau story itu punya dampak yang sangat luar biasa kepada peserta didik ya. Jadi sejarah itu adalah pengalaman nyata yang sudah dialami. Dan kita juga harus menjadi aktor, artinya harus melakukan sesuatu action, bukan hanya sebagai penasehat. Kemudian guru juga sebagai pembongkar kemah. Nah, artinya sikap mental yang non sistematis, nah berani mengambil resiko, itu bagian daripada pembongkar kemah. Kemudian guru juga sebagai riset ya, peneliti, artinya dia harus mampu menggali apa masalah, kemudian bagaimana solusinya dengan situasi-situasi terkini. Kemudian guru sebagai penilai, jelas ini fungsi guru di mana dia harus memberikan nilai ya, baik kepada lingkungan termasuk ke peserta didiknya. Barangkali itu ya fungsi dan peranan guru yang dijelaskan oleh Folias dan James DeYoung dalam buku mereka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.